Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Muawanah Jamilah Arehana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam melaksanakan PPL di MTS Al-Mansur Popongan Klaten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita dapat berjumpa kembali di pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pelajaran, Bunda minta salah satu dari kalian ketua kelasnya, yuk Mas, untuk bimbing doa. Gerak. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa kita tadi, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita mau mengaksen terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira tidak masuk hari ini yang kena aksen dulu ya? Al-Firdaus? Iya. Alinedra? Hadiro. Amelia? Hadiro. Andin? Hadiro. Arjus Eka? Arsha? Hadiro. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, berarti hari ini semuanya masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sekarang Bu Nana mau mengajak kalian semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa semuanya? Sambut. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita semuanya. Kita nyanyikan ya bersama-sama ya. Di hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju.
lagu Garuda Pancasila ini adalah kita nyanyikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada peserta didik semuanya. Oke. Jadi anak-anakku semuanya, hari ini kita mau belajar tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu manfaatnya banyak sekali, ya. Seperti kita ketahui bahwa siapa yang memberikan satu kebaikan, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kalian semuanya kalau setiap hari Jumat, ya, itu kan ada apa? Infak sekali, infak hari Jumat. Keliling kan dari setiap kelas ke kelas yang dilaksanakan oleh OSIS. Pada saat itu, kalian semuanya ikut memberikan infak atau tidak? Terus ya, jadi ditingkatkan. Yang kemarin sudah berinfak 500, 1000, berapapun itu nilainya akan sangat bermanfaat untuk saudara kita. Sekarang kita mau menjelaskan tentang infak dan sedekah. Ya, bersama-sama kita ulas apa itu pengertian infak dan apa itu pengertian sedekah. Sebelum Bu Nana mulai pelajaran, sebelum Bu Nana menjelaskan tentang apa itu pengertian infak dan sedekah, kalian akan Bu Nana perlihatkan video terlebih dahulu. Silakan untuk disimak. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kembalikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan."
video tersebut, sekarang apa yang dapat kalian ambil pelajaran? Dan Apa Mbak? balasan kebaikan bagi orang yang berinfak. Oke, bagus. Jadi dari apa namanya pemaparan video tadi, ya toh? Siapa yang sudah berinfak tadi? Siapa? Ali bin Abi Thalib berinfak apa? 6 dirham, kemudian diganti dengan 300 dirham. Baik, balasan kebaikan itu dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keikhlasan Ali bin Abi Thalib dalam bersedekah, walaupun dalam keadaan terpaksa. Ya, apa terpaksa? Karena di dalam keluarganya sudah tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, tinggal punya uang 6 dirham, ya toh. Tetapi si Ali bin Abi Thalib rela menyedekahkan 6 dirham tersebut kepada si pengemis. Nah, dengan keikhlasan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan 300 dirham. Maka dari itu, ketika kita mau bersedekah, ya jangan pelit. Nah, kita dengan siapa, atau terutama dengan pengemis, ya kita harus mau memberikan atau bersedekah. Oke, untuk selanjutnya, ya sebelah kanan tidak boleh nangis sendiri. Untuk selanjutnya, sekarang Gimana mau menjelaskan tentang pengertian infak dan sedekah. Nah, sebelumnya dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian infak. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian sedekah. Yang ketiga, siswa dapat menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siswa dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah siswa dapat menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang apa pengertian infak? Nah, ini dia. Infak adalah menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu infaqon, yang artinya adalah mendermakan. Kemudian menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu pengertian sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqotun, yang artinya adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita itu berinfak maupun bersedekah, ya jangan sampai berharap balasan atau imbalan dari orang yang kita kasih, tetapi kita harus ikhlas berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan itu pasti kok akan diberikan oleh Allah, ya, baik itu sekarang, besok maupun yang akan datang. Oke, selanjutnya, ya, macam-macam sedekah. Sedekah itu ada yang berupa materi, ada yang berupa non materi. Sedekah yang berupa materi contohnya apa? Satu, memberikan santunan kepada pengemis, atau membantu bencana alam, atau memberikan santunan kepada fakir miskin, seperti itu. Contohnya kemarin kita sudah mengadakan apa? Donasi, pintar sekali, donasi untuk korban gempa Cianjur. Nah, itu salah satu bentuk dari sedekah berupa materi.
materi. Yang kedua, sedekah berupa non materi. Bentuknya apa saja? Tersenyum. Ayo, bisa tersenyum semuanya enggak? Bisa. Senyum itu sangat mudah ya. Cuma menarik bibir itu sudah merupakan sedekah. Senyum ya, senyum merupakan sedekah. Jalannya gimana? Ada yang tahu? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Terus ya. Kemudian yang selanjutnya ada berbicara sopan, mengucapkan salam, memberikan ide, saran, kemudian membantu tetangga yang sedang punya hajat. Nah, ini semuanya merupakan contoh sedekah non materi. Ada batu di tengah jalan kita singkirkan, ada duri di tengah jalan kita singkirkan, itu juga sedekah. Jangan cuma dilompati saja, ya, tapi kita singkirkan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah coba dari sana dibaca apa saja Mas? Satu, manfaat sedekah adalah menghindarkan berkah Allah. Bagus. Yang kedua Mbak, Mempererat usia. yang ketiga, Mempererat tali persaudaraan. yang keempat, Memperkecil jurang memisah antara yang kaya dan yang miskin. ini adalah manfaat dari bersedekah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada Bu? Ya. Apa Mbak yang mau ditanyakan? Apa bedanya infak dan sedekah? Ya. Apa bedanya infak dan sedekah? Nah, sekarang Bu Nana mau menjelaskan apa bedanya infak, sedekah, dan zakat. Ini mirip tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Ya, kalau infak, ya, infak itu adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sedangkan sedekah, ya, itu lebih luas lagi. Ya, bisa berupa harta maupun jasa. Contohnya tadi membantu tetangga yang sedang punya hajat. Sedangkan perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat adalah kalau infak dan sedekah itu ada. Sekarang apa bedanya infak, sedekah, dan zakat? Kalau infak dan sedekah itu tidak ada aturannya. Ya, tidak ada aturan kapan harus dikeluarkan, tidak ada aturan siapa penerimanya, tidak ada aturan berapa jumlahnya. Sedangkan zakat ini ada aturannya, kapan zakat harus dikeluarkan, berapa jumlahnya. Ada juga aturan kalau sudah mencapai 1 nisab. Kemudian siapa saja penerima zakat ini ada aturannya, ya. Sedangkan infak dan sedekah adalah tidak ada aturannya. Begitu ya Mbak? Ya. Selanjutnya sekarang kita mau belajar tentang isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sekarang Bu Nana mau bacakan ayatnya terlebih dahulu, nanti kalian semuanya menirukan. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu
fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza abtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, sekarang dibaca artinya. Adapun manusia apabila Tuhan memuji lalu memuliakan dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia memujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku sekali-kali. Tidak sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Terus, ya. Jadi ini adalah isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelum dibahas, sekarang surat Al-Fajr itu adalah surah yang ke-89 dari Al-Quran, terdiri dari 30 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu berarti diturunkan ketika Nabi sebelum hijrahnya. Sekarang isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Coba Bu Nana dibantu membaca, Pak, dari yang warna oranye terlebih dahulu. Kesenangan dan kestabilan kesedihan merupakan dua wajah ujian dari Allah SWT kepada manusia. Yang dengan ujian itu Allah akan melihat siapa yang paling bersyukur dan bersabar. Sayang, manusia terkadang sangat nilai. Ketika kesenangan diberikan, mereka memuji Allah, dan ketika diberikan mereka berburuk sangka kepada Allah SWT. Ya, lanjut yang kedua. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rezeki maka itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya terkadang diluaskan rezeki sebagai bentuk ujian Allah kepada hambanya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadikan lupa padanya? Oke, lanjut yang ketiga. Begitupun ketika seseorang berada dalam terbitnya rezeki, bukan berarti Allah ingin menghinakannya, akan tetapi sebuah ujian apakah dia akan senantiasa bersabar atau tidak. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki. Yang keempat, Menjelaskan bahwa sifat di dalam ayat 15 sampai 16 tersebut adalah sifat orang kafir yang tidak beriman pada hari kiamat. Mereka hanya memandang kenikmatan adalah sesuatu yang ada pada bagian neraka, sedangkan kehinaan adalah sedikit harta, berbeda dengan konsep seorang muslim. Kenikmatan adalah seseorang yang berbeda pada ketaatan pada Allah, baik dalam keadaan baik harta atau terhidupnya harta. Ya, bagus. Jadi Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 terlebih dahulu Nana akan menerangkan ayat 15 sampai 16 terlebih dahulu bahwa dalam ayat tersebut menggambarkan manusia itu rata-rata merasa mulia, merasa dicintai oleh Allah apabila diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Sebaliknya, manusia merasa dihinakan atau merasa Allah itu tidak adil. Saya tidak diberi nikmat yang banyak. Ya, terkadang merasa seperti itu. Iya atau tidak? Iya. Padahal tidak. Ya, jadi Allah itu maha adil. Allah maha memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi rezeki yang banyak itu belum tentu itu semuanya adalah nikmat.
Bisa jadi rezeki yang banyak itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak bersyukur. Ya, Allah itu maha adil. Ya. Yakin bahwa Allah itu maha adil kepada semua makhluknya. Allah telah menciptakan makhluknya. Allah juga akan bertanggung jawab memberikan rezeki, memberikan makan kepada semua makhluknya. Jadi jangan sampai kok merasa oh Allah itu tidak adil, jangan. Ya. Tidak boleh. Kita harus bersyukur berapapun nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu, ya, ayo Mas, nggak boleh rem sendiri, ya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah itu, ya, semuanya adalah titipan. Besok akan diminta lagi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemarin kamu di dunia saya kasih rezeki banyak untuk apa? Apakah kamu gunakan sendiri atau kamu gunakan untuk bersedekah? Nah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesungguhnya ya tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi ada yang harus kita berikan, harus kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita sedekahkan, kita infakkan, ya, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, kemudian kita infakkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan sebagainya. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya ayat 17 sampai 18 itu adalah menjelaskan tentang anjuran untuk mencintai anak yatim. Seperti halnya yang telah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ya, bahwa sebaik-baik rumah, ya, khairun baiti, yang di dalamnya itu ada anak yatim yang dimuliakan dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah yang di dalamnya itu ada anak yatim yang tidak diperlakukan dengan baik. Selain itu, ada juga hadis yang mengatakan anak, kata Rasulullah, anak wa kafil yatimi fil jannati hakada. Nah, ini kata Rasulullah. Aku siapa berarti? Rasulullah. Rasulullah itu besok fil jannati di surga bersama anak yatim itu seperti ini, berdampingan. Sama halnya dengan orang yang mencintai anak yatim. Barang siapa yang mencintai anak yatim, besok di surga itu akan berdampingan dengan Rasulullah. Hakada, laisa hakada. Seperti ini, ya. Bukan seperti ini. Nah, ini kan jauh. Kalau ini jauh, sedangkan ini dekat. Berarti orang yang mau mencintai anak yatim besok di surga akan dekat dengan Rasulullah. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, sekarang Bu Nana mau memberikan tugas. Tugasnya ini nanti dikerjakan secara kelompok, ya, 2 orang atau 1 bangku. Udah kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, ya. Kalau sudah selesai, nanti didiskusikan kembali dengan temannya 1 baris. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian samakan persepsi yang kalian diskusikan tadi, apakah sudah sama dengan yang didiskusikan oleh temanmu yang lain? Paham? Misalkan kelompok ini kan tadi sudah diskusi dulu, ya kan? Kelompok ini juga. Nah, kalau sudah selesai diskusi, nanti kita gabungkan. Apakah sudah sama? Nanti tugasnya apa? Pengertian infak. Oh, ini menjawab pengertian infak, menjawab pengertian infak, menjawab lagi pengertian infak. Kemudian kita diskusikan lagi. Apakah sudah sama? Pengertian infak itu apa? Dan sebagainya. Paham ya untuk tugasnya ya? Oke.
nanti dikerjakan dalam LKPD. Nah, sekarang waktunya berdiskusi secara dua meja dulu. Nah, silahkan untuk berdiskusi dua meja terus. Kita bisa gabung ke sini. Geser. Gimana ini dengan diskusinya? Ampun Bu. Lancar ya? Sudah bisa menjawab semua soal? Siapa yang sudah selesai? Boleh maju duluan. Oke, baik, dari kelompok 1. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Infak adalah dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya. Selain zakat, wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa yang mau maju? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok lain silahkan diperhatikan ya. Kalau ada temannya yang maju mempresentasikan hasilnya, silahkan untuk diperhatikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah SWT. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah SWT menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah SWT menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18, Allah SWT mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berjaminan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bin Sa'ad, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta meringankan keduanya. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Demikianlah tadi ya pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa itu infak. Apa itu infak tadi? Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqan yang artinya adalah mendermakan. Kemudian kita juga sudah belajar Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang isinya adalah Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun. Kalau kita diberi rezeki sedikit oleh Allah, kita harus bersabar. Kalau kita diberi rezeki banyak oleh Allah, kita harus bersyukur. Ya, kemudian ayat berapa tadi 17 sampai 18 menjelaskan bahwa kita harus menyayangi anak yatim. Demikian pelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Boten. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pelajaran kita terlebih dahulu. Sebelumnya kita kemasi buku kita terlebih dahulu. Kita kembali ke tempat masing-masing. Ini kursinya tolong dong Kursinya dirapikan terlebih dahulu, baru nanti kita berdoa. Kursinya masih satu. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.